pakai baterai tuh. Iya. Nah, itu harus dikasih gel kelumas. supaya nggak kelumas, supaya Nanti. nyeri ya, pergeseran gerakan Doppler tersebut. Nah, terus di dalam bak instrumen ini isinya ada midline ya, midline itu meteran, jangan nyebut meteran ya, midline untuk mengukur tinggi pundus uterus ya. Bisa juga sih untuk mengukur lila nih kalangan atas. Lila tidak boleh kurang berapa? 23,5 cm. Nah, terus ini mengukur lilanya khusus ya. Nah, itu beda ini sama ya, midline. kalangan atas. Ini harus ketemu lagi sama titik ini panah ini ya, nanti langsung ke oke. Nah, terus ada ini apa, penlightnya untuk melihat atau inspeksi keadaan yang itu ya. Kalau yang itu berarti dari mata pakai penlight, hidung pakai penlight, telinga pakai penlight, mulut pakai penlight ya. Tuh, terus Bu, sebenarnya ini buat apa sih Bu? Ada alcohol swab itu sebenarnya ya untuk membersihkan apa stetoskop. Sebenarnya sebelum dipakai harusnya bersihin semua ya biar Nah, steril. terus rem itu sebenarnya tidak begitu disarankan kalau ibunya tidak merasa nyaman. Nah, nanti OJ akan diberi kasus dulu, remnya berapa sentimeter, terus diukur usia kehamilannya. Nah, terus jadi nanti kita ada kompleks itu, makanya di bagian perut itu cukup kompleks ya. Nah, terus ini untuk alat-alat TTP ya, termasuk suhu juga ada, terus jam tangan, terus juga handsphone dan alkohol gel. Oke, sekarang kita mulai ya. Berarti prainteraksi dulu ya. Setelah itu ibu saya perawat Lili akan melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil ya. Nggak usah ditanya ibu bersedia gitu ya. Pemeriksaan fisik ibu hamil ini bertujuan untuk mendeteksi bahaya selama kehamilan, mendeteksi kondisi ibu, mendeteksi kondisi dan letak janin. Nanti ada pemeriksaan sedikit tidak nyaman ketika penekanan pada perut atau pemeriksaan Helcol Bu disebutnya. Nah, ibu boleh BAK terlebih dahulu ya, karena nanti supaya ibunya nyaman. Nah, jadi sarankan pasien untuk BAK terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita catat ya, namanya siapa ya, anamnesis identitas lah ya, terus umur berapa, kehamilan berapa, HPHT masih ingat HPHT hari pertama berapa. Nah, saya tuh sarankan ibu untuk ukur tinggi badan dulu, tinggi badan, terus menimbang berat badan. Nah, baru ibu duduk lagi untuk pengukuran lila kalangan atas. Nah, baru di situ perawatnya akan tangan apa. Aku gimana sih? Nah, terus presiden bersih menggunakan terus kita mengukur lila ya di kalangan atas. Nah, ini kan ada panahnya. Ibu lengannya permisi seperti ini. Nah, ya. Ini di kalangan atas di sini, ibu. Nah, ini sampai ketemu panah ini. Nah, dia ini 26. Nah, ini kan ini 25,5 nih. Ya enggak? Ini kan ketemu di sini 25,5. Ya. Gimana sih? Nggak ngerti aku. Iya. Sabar. Ngapain? Kepo banget. Siapa? Ibu udah tidurannya sebentar ya. Ibu mau saya ganjal terlebih dahulu. Sudah keluar kolostrum, itu nanti memang bisa breast care, tapi dari sekian manuver breast care jangan ada yang memencet puting ketika lagi hamil, karena itu akan merangsang Lydia di orang tadi kamu ngasihin ke aku, kamu udah kayak gini dulu. Breast care, tapi manuver yang mencet puting itu ya ini pasti itu jangan dilakukan kalau itu bisa Berarti nggak boleh, merangsang ya. Nah, itu inspeksi apakah ada benjolan atau tidak, kemudian boleh juga palpasi apakah terdapat massa atau benjolan atau tidak di payudara. Kemudian rasakan kulit payudara ini
seperti kulit jeruk atau tidak ya. Kalau ya, kulit jeruk itu yang sekitar ini, takutnya itu ada tumor atau ke arah kanker payudara. Terus Gimana kalau tumor inspeksi juga puting susu ini masuk ke dalam atau tidak, atau inverted ya bahasanya ya, masuk ke dalam atau tidak gitu. Gimana Bu? Ciri-cirinya tuh yang kalau kulit jeruk kan Benjolan di sekitar ini, di jaringan payudaranya, iya, bukan di putingnya. Ada yang berpindah-pindah, gerenjel loh di oh, jadi bilang jalik ya. Berasa lah. Nah, berasa. Kemudian ini sudah di payudara, kemudian kita ke perut ya. Nah, ke perut kita inspeksi dulu ya. Inspeksi apakah ada garis linea nigra yang lurus gitu tuh dia. Nah, inspeksi lagi apakah ada striae gravidarum di sini. Yang stretch mark ya bahasa ininya, atau striae gravidarum. Udah inspeksi, baru palpasi Leopold. Ada 4. Leopold yang pertama menghadap ke arah pasien, lalu kita lakukan penekanan, ibunya tarik napas ya. Nah ini kita palpasi dan rasakan apa yang ada di fundus, itu Leopold 1. Kalau teraba keras, bulat berarti itu kepala. Kalau teraba lunak, bulat berarti itu bokong. Leopold 1 ya Bu. Nah selanjutnya Leopold yang kedua itu untuk mengetahui apa yang ada di aku salah, aku di sini aja ya. kiri perut ibu. Tapi nggak kelihatan itu sih. Nah itu berarti ini berarti ini ekstremitas ya, ekstremitas. Oh jadi kalau misalkan palpasi Leopold itu nggak bisa cuma gini doang ya. Tapi ya makanya diraba-raba ya gini. Iya pelan-pelan. Oh teraba ini kecil-kecil banyak, berarti ekstremitas. Oh sebelah kanan ini teraba melengkung keras, berarti ini punggung karena masih muter-muter sebelum 36 minggu. Kalau udah 36 minggu gerakan janin muter-muter ya mulai sudah susah, makanya supaya pas 36 minggu kepalanya di bawah memang harus banyak aktivitas ya, tapi jangan terlalu capek, sujud gitu ya, supaya presentasi bawahnya kepala. Nah sekarang Leopold 3 baru menghadap ke kaki pasien. Nah ini untuk mengetahui apa yang menjadi bagian bawah atau presentasi bagian bawah. Oh ternyata bulat, keras. Nah ini berarti kepala ya Bu ya. Oh ini teraba lunak, melenting. Nah ini berarti ini bokong ya Bu ya. Oh ini misalkan kepalanya itu mudah digerakkan, masih mudah digerakkan. Nah itu tidak perlu lanjut ke Leopold 4 karena dia belum masuk PAP, pintu atas panggung. Tapi ketika pemeriksaan Leopold 3, oh ternyata kepalanya ini sudah susah digerakkan, kita lanjut Leopold 4 untuk memastikan sudah masuk pintu atas panggul atau tidak gitu ya. Itu Leopold 4 ya. Jadi kita pastikan sudah masuk pintu atas panggul atau tidak ya. Nah selanjutnya kita itu Leopold sudah ya. Jadi Leopold 4 dilanjutkan kalau pada Leopold 3 kalau kepalanya susah digerakkan, kita pastikan dengan Leopold 4. Ini sudah masuk ya PAP, pintu atas panggul. Nah selanjutnya setelah pemeriksaan Leopold baru pemeriksaan pengukuran tinggi fundus uteri. Nah kita gunakan midline. Nah ini dari fundus sampai ke simfisis pubis. Nah ini dapat berapa senti gitu ya. Nah misalkan nanti di kasusnya saya sudah tulis berapa senti. Nah itu dari TFU itu bisa tahu usia kandungan. Jadi berapa misalkan 26 senti kalau dalam minggu kali 8/7. Kalau bulan dikali 2/7 atau dibagi 3,5. Ya itu dari TFU kita bisa tahu usia kandungan. Nah itu secara pengukuran TFU secara midline. Selanjutnya tadi saya udah sempat share ya rekaman yang suruh menghafalkan di grup itu. Nah kemudian kita secara jari, TFU secara jari ya. Nah usia 12 minggu, usia 12 minggu, iya memang baru saya 12 minggu itu 3 jari, 2-3 jari di atas simfisis pubis, 4 bulan di tengah-tengah simfisis pubis dan pusat, 5 bulan 3 jari di bawah pusat, usia 6 bulan atau 24 minggu setinggi pusat,
7 bulan atau berarti 28 minggu ya, 3 jari di atas pusat, 8 bulan di tengah-tengah prosesus sifoideus dan pusat, 9 bulan 3 jari di bawah pusat, 40 minggu di tengah-tengah prosesus sifoideus dan pusat gitu. Ya, pusat tuh ini. Nah, itu secara jari kita bisa tahu. Nah, itu harus hafal terus karena itu masuk soal uji form nanti. Jadi jangan dilupakan. Nah, ini kan semester 3 masuknya. Nah, sampai semester akhir tuh jangan dilupakan. Ya, cukup siapa yang terlupakan? Cukup dia aja, mantan. Dia aja. Ya, tapi kalau ini TFU secara jari jangan. Nanti saya coba juga di kelas A, kayak tadi rekaman kelas lain. Oke, itu udah. Kalau udah jangan sampai kelewat. Tadi udah inspeksi, palpasi, TFU juga palpasi, auskultasi. Nah, auskultasi ini tuh kita tuh udah ngelewat TTV ya, karena awalnya setelah tadi ukuran tinggi badan, berat badan, terus lila itu TTV ya, sekalian sama TTV ya. Nah, itu kita skip ya. Sekarang ini harusnya dengan Doppler. Kalau dengan Doppler ya kita pakai jari dulu kan. Nah, kalau misalkan sungsang ya, itu kepalanya di bawah, kita dengarkannya di kuadran 3, di bawahnya umbilikus, mendengarkan jadinya ya. 120 sampai 160 kali per menit. Kalau misalkan sungsang itu kepalanya di mana? Kepala di Di atas ataupun ataupun normal. Ya, itu mendengarkannya di kuadran 3 di bawah umbilikus. Kalau misalkan melintang kan di sini ya kepalanya ya. Iya. Nah, itu mendengarkannya bukan di kuadran 3 dan 4 di bawah umbilikus, tapi kita mendengarkannya di kuadran 2 di sini, di atasnya umbilikus gitu. Di sini ya, mendengarkan DJJ posisi melintang bayinya ya, walaupun kita di sini sudah ada USG ya, tapi kan harus tahu ya, kalau bayi itu kan menghadapnya suka bolak-balik, makanya kalau kepalanya di bawah tidak selalu di sini di kuadran 3, tapi yang penting di bawah umbilikus gitu. Saya juga ngecek sendiri. Nah, itu di bawah umbilikus itu di kuadran 3 atau di kuadran 4. Jadi kalau normal tuh di bawah umbilikus. Ini ya, di kuadran 3 atau kuadran 4. Nah, itu kalau normal kan di bawah. Nah, itu untuk posisi dan untuk mendengarkan DJJ, catat ya. DJJ-nya berapa gitu ya. Nah, selanjutnya masuk jangan ke genitalia dulu ya, baru ke ekstremitas dulu. Ekstremitas dilihat apakah di tangan, di kaki ada udem atau tidak, di betisnya ada varises atau tidak. Nah, terus di kaki kita cek kakinya, ini telapak kaki ibu kan selonjor. Nah, tanda Homan positif atau tidak. Kita arahkan dorsofleksi ke arah pasien. Kalau misalkan pasiennya terasa nyeri, ya itu tanda Homan positif. Nah, selanjutnya kita sebenarnya ada refleks hammer ya, tapi memang tidak disarankan kalau ibunya merasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya baru ke genitalia. Nah, genitalia kita sambil dekatkan bengkok ya. Nah, nanti di sini tuh harusnya tadi ada kapas ya. Nah, kita ini bukan vulva hygiene, hanya inspeksi. Apa keadaan vagina tuh bagaimana sama perineum. Nah, kita inspeksi di sini apakah ada tanda Chadwick, kebiruan pada vagina atau tidak. Kemudian ini kan harusnya ada kapas ya. Sambil dibuka kita cek kebersihannya, keputihannya, ada pendarahan atau tidak, ada lesi atau tidak, ada kondiloma acuminata atau tidak, atau kutil kelamin. Nah, ini semua cuma untuk ngecek aja, bukan vulva hygiene. Nah, setelah itu tidak ada, misalkan di perineum juga pernah ada robekan, misalkan dianya pernah melahirkan, pernah ada robekan, kita catat. Nah, selanjutnya setelah genitalia kan selesainya. Ini makanya terakhir sekalian membuka sarung tangan. Nah, gitu. Nah, terus baru kita cuci tangan kembali, gitu ya. Nah, setelah itu kita catat dokumentasi respon pasien, terus tadi ada tensi tinggi atau enggak, pas head tutu, kemudian juga ada letak janin yang bukan sesuai usianya atau enggak gitu. Terus udah gitu kita bisa tahu juga usia kehamilan. Terus tadi kalau banyak udem berarti kan indikasinya pasiennya hipertensi atau preeklamsi gitu kan. Kita cek juga tadi tekanan darahnya gitu. Terus kita catat juga respon pasiennya selama pemeriksaan. Barangkali pas pemeriksaan Leopold malah nyeri-nyeri gitu pasiennya, ya catat ya. Nah, kalau udah selesai ya baru kita terminasi.
tetap ya pemirsa fisik ibu hamil ini selama antenatal care ibu saya ingatkan harus 6 kali minimal kunjungan. 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, 3 kali trimester 3, minimal 6 kali kunjungan ya antenatal care. Baik, terima kasih Bu atas ini Ibu sudah melakukan pemeriksaan fisik, semoga sehat Ibu dan bayi seperti itu. Nah gitu ya, jadi terakhirnya genetalia udah ya, jadi kalau mau lengkap banget berapa menit tuh ya saya gitu. Tapi itu segitu udah saya skip TTP, tapi TTP beneran udah bisa ya. Udah ya. Kalau misalkan SD nanti langsung ke perut. Jadi saya akan memeriksa fisik pada ibu hamil, tujuannya untuk Putih video nih Lydia. untuk kan terus ya itu semuanya TB enggak bisa semuanya ya. Terus kalau Lila dicek Lila gimana ya, Ada video nanti gimana sini aku aja. ini yang di atas aja nggak sih, sama aja sih sebenarnya. Enggak. Akunya nggak ngerti tau. Enggak dimasukin doang, Lid. Oh dimasukin doang. Yang kemana itu? Oh gitu. Sama aja biar 24 Dikecil. untung kamu nggak 23. Aku mau dong kecil. Untung nggak 20 ya. Ya jangan nanti ya. Awal tuh gini. Terus habis itu gini. Itu masih leopard 1 tang. Enggak, ini leopard 1, leopard 2, leopard 3 kan arah ke sana. Leopard 4 iya kayak gini di sini. Leopard 4-nya kayak gini. Tet kamu putri Gua berarti yang 4-nya. dia nggak ada isinya ya. Iya. Itu tuh diinfeksi kan, dilihat tetenya tuh Inspeksi tuh iya, dilihat ya? iya dilihat infeksi tuh jangan megang pentilnya, takutnya dia mulas belum waktunya kan. Terus dilihat juga pentilnya mingslep enggak gitu. Aku nggak tahu itu apa namanya. Gimana lupa. sih mingslep tuh gini? Masuk ke dalam. Iya ini ya. Enggak nongol Iya nongol pentilnya tuh. Kamu pentilnya nongol nggak? Nongol dong. Terus tuh tadi tuh kan ada soalnya aku yang dibelajarin yang di rumah sama yang ibu Lilik tuh beda. Ya udah Ada tumor atau enggak? Iya tinggal dipegang Dipalpasi. apa namanya dipalpasi. Kalau misalkan ada tumor ada ada gerenjel-gerenjelannya gitu. Kayak iya di sekitar sininya. Biasanya kalau gerenjel-gerenjel tuh ada yang gerak sama enggak. Jadi dia tuh bisa berpindah-pindah tuh. Teteknya. Tetenya gerenjel-gerenjelnya. Iya bisa berpindah-pindah. Jadi iya misalkan pindah ke sini, pindah ke kalau sini. tumor tuh kayak gitu. Iya bisa dia bisa pindah-pindah tuh. ada nggak sih? Ke sini dulu ya. Yang TFU tuh aku nggak apa. Iya TFU tuh aku nggak apa. Lu madepnya salah ke arah sana dulu, arah sana. Iya kan mengukur leopard tuh, iya leopard 1. Yang mengukur leopard 1 tuh mengetahui apa tuh? Fundus uterus sama fundus uterus kan? TFU untuk Iya mengetahui TFU. Tapi itu tadi ibu terakhir. Oh iya. Itu caranya itu perutnya tuh digini ini. Jadi janinnya tuh dikumpulin ke atas. Iya. nggak ada di bawah tapi dari sampingnya. Iya pokoknya dari sini nih kayak Oh, gini gitu. kan. Terus nanti kan diukur kan katanya pakai midline. Ini Bu, lagi leopard Bu. Iya Bu. Tuh, jangan pada nonton sih. Ini dari bawah sama siapa? Kan apa tadi tuh? Ini yang itu tuh Bu, yang leopard 1 tuh yang dikumpulin janinnya. Nah, si rahimnya tuh turun ke atas. Nanti pakai midline diukurnya dari simpisis pubis, dari fundus uterus sampai simpisis pubis. Jadi itu nanti ada angkanya berapa. Terus yang di TFU itu mana sih? Ini mana? Iya kamu biar puyeng ya. Apa namanya pubis? Simpisis pubis nih. Tulang. Kalau kalian nggak tahu di atasnya jembut. Ya. Kalau simpisis apa? Simpisis pubis. Simpisis pubis ke sampai ini apa nih? Kalau fundus di bawah. Di bawahnya ini tulang ini nih, yang tajam ini nih, lagi pedang. Berarti ini. ngukurnya dari sini dari sampai sini sini ya? sampai sini. Simpisis pubis. Ya, Ya terus pokoknya gitulah. Jadi kan nanti ada Berapa tuh itu lihat coba berapa? 23. iya. Ya normal. Oh iya 23. Berarti dia masih usianya masih muda. Normalnya berapa? Itu 3 bulan. Coba lihat. Yang Dunonok nulis juga ada nggak? Nah,
Hei kalian tuh nih mencari punggungnya di sebelah kanan apa sebelah kiri. Jadi iya, jadi gini. Ekstremitasnya di mana ya? Ya ntar dulu dicari. Kasihan. Keguguran pendarahan. Jadi caranya tuh sama kayak yang tadi Leopold 1, madepnya ke pasien. Jadi kalau misalkan kita iya, pokoknya kalian tuh mau meriksanya yang mana? Misalkan mau meriksa yang kanan nih. Jadi yang ininya tuh ditekan yang kirinya, terus yang kanannya tuh diraba. Ini kayak palpasi, kayak ini keras atau yang kayak kecil-kecil gitu. Nah, kalau misalkan kayak lunak gitu berarti ekstremitas. Nah, terus kalau kok ekstremitas? Ih, salah. Bukan. Ini punggung sama ekstremitas. Iya, kalau misalkan keras kayak papan gitu loh, kayak melengkung gitu itu punggung. Jadi caranya kalau misalkan kalian mau ngecek sebelah kanan, yang kirinya dipencet. Gitu kayak apa ya, digini terus yang ininya tuh ditekan gitu loh, terus yang kiri kayak diraba gitu, dipalpasi. Kalau misalkan lunak punggung, kalau misalkan yang banyakan gitu ekstremitas. Keras kayak papan. Kalau melenting papan, kayak papan itu punggung. Kalau ekstremitas yang kecil-kecil, kayak misalkan terabanya jari kaki gitu loh. Kira ekstremitas di bawah karena ekstremitas di bawah. Soalnya kan begini kan bayi jadi satu. Susah bertanya. Terus Tadi kan Leopold 2, terus Leopold 3-nya, iya kan ya, yang Leopold 3 yang mengetahui kepala sungsang itu ya. Jadi kalau yang Leopold 3 tuh madepnya mendias, mana tuh madep sikil ya. Jadi madepnya ke kaki. Itu tuh caranya begini nih, pakai 5 Belum itu, baru itu kayak di Leopard 3. Ini mah Leopard 4 ya kayak begini ya? sebentar aja tekan sini kayaknya ya. Atau dipegang ininya juga. Iya pokoknya dipegang. Dia megang atasnya juga nggak sih? Iya, ininya yang ditekan, ininya biasa. Ininya di pegang ini ujung palpasi. sini sama ini. Jadi kalian tuh di apa ya? Kayak dicek gitu loh. Ditekan kalau misalkan kayak keras gitu kepala. Nah, kalau yang kayak lunak pantat. Jadi kan biasanya kalau apa tuh bayi tuh kan keluar kepala dulu kan, kan bayinya di sini ya, itu normal. Kalau misalkan dia sungsang, kakinya di atas, kalau nggak di mana gitu lah ya. Ini bukan kepala di sini. Kepala intinya di sini, bukan di sini, bukan kepala. Iya, nggak keras. Misalkan yang di sini bokong tuh kepalanya di sini atau gitu tuh. Jadi itu dia sungsang. Jadi kalau misalkan kepala tuh kayak keras gitu ya kalau Iya, misalnya. kepala. Kalau kamu keras nggak? Keras. Batu kepala. Besar kepala. Sombong gitu berarti. Udah tuh, itu Kalau misalnya si kepalanya nggak bisa digerakin, iya kalau kepalanya nggak digerakin, ini sama yang ini di gini tuh. Gimana? Kalau misal kan ini Leopold 3 kan. Nih kalau misal kepala kita pegang kepala di sini nggak bisa digerakin, baru lanjut ke Leopold 4. Kalau misal masih bisa digerakin nggak usah lanjut ke Leopold 4. PAP ya? Iya, itu kalau misalnya di sini udah masuk ke PAP atau apa pintu atas panggul, itu pengecetan Leopold 4 tuh buat PAP. Kalau misalkan berarti mau lahiran tadi. Iya. Kalau misalkan ininya belum tua apa sih kayak yang udah keras banget gitu loh, nggak baru bisa gerak sampai iya pokoknya kepalanya nggak bisa digoyang-goyang tuh. Iya, nggak bisa digoyang-goyang, lanjut ke Leopard 4. Kalau misalkan bisa digoyang-goyang ya usah. Berarti udah masuk ke pangkal panggul, jadi dia mau lahiran gitu. Kayak udah 9 bulan lah, 8 bulanan. Ya 9 bulan lah. Terus aku yang TFU nggak hafal tahu. Iya, TFU. Nok, kalau misalkan diukur sampai ini Di atas tuh 2 sampai 3 jari di atas simfisis pubis. Nih di sini. 2 sampai 3 jari gini. Oh, sorry. 12 minggu tuh. 12 minggu. Terus itu ada 16 minggu pertengahan simfisis dan pusatan di sini simfisis ini pusat. Jadi di sini. Di antara berarti di sini kan ya? 3 jari. Iya, 3 jari. Terus itunya 20 minggu, 3 jari di bawah pusat. Berarti di sini. Pohon pusatnya di sini ya. Udel ya? Iya, di bawahnya udel lah. Terus yang 24 setinggi pusat atau umbilikus berarti di sini. Umbilikus 3 jari tadi sini ya? ini begini di atas pusar tah? Di atasnya masih Iya, di atas pusar. Setinggi pusat tuh sejajar. Oh, sejajar berarti di sini. Di sini. Di pusarnya. Iya, di pusatnya lah gitu. Terus yang 28 minggunya 3 jari di atas baru pusat, di baru di atasnya. Jadi dia tadi sejajar berarti itu di atasnya. Terusan 32-nya pertengahan pusat dan Prosesus sipodius. Ini kan ya? Prosesus yang mana prosesus? Ini kan tadi di sini, berarti di sini.
Nih, ini tengah-tengah Coba, kan ini bentar. sama ini. Di pertengahan pusat. Oh, berarti Iya, di tengah-tengah sini, pusat tuh. berarti ya. Di sini. Terus yang Ini 1 ininya sampai 36 minggunya 1 sampai 3 jari di bawah proses 1 sampai 2 jari di atas 2. Segini. Di sini ya, Yas. Kan di sini pedangnya loh. Iya, baru nanti yang tiganya Yang tiganya segini nih, begini. pas ngepas. Pas itu di bawah prosesus Sipoideus. Yes, kalau pakai ini apa namanya ini tuh? Medline. Kalau pakai Medline pas leopard berapa? Satu. Pas udah leopard 1 baru ngukur pakai Medline gitu tah? enggak leopard 1 tuh